Belajar matematika asik dan menyenangkan. Kalau diketahui jumlah pekerja wanita 50 orang, jawabannya 50 orang ya. Mudah ya, mudah. Ini kalau dipertanyakan misalnya berapa jumlah laki-lakinya atau pria. Nah,
Mungkin pertanyaan seperti ini misalnya. Kalau soalnya di atas mudah ya. Itu wanita 50. Berapa pekerja wanita? Ya 50. Kalau ditanya pria, nah seperti apa caranya? Dalam mengerjakan soal seperti ini banyak cara ya. Cara pertama, kita bisa menggunakan perbandingan yang sederhana, yaitu jika perempuan berbanding pria berbanding wanita 7 berbanding 5, sedangkan jumlah wanitanya 50, maka ini kita bisa bagi nih. Jadi 50 dibagi 5 sama dengan berapa adik-adik? 10 ya. Tinggal nanti kita kalikan dengan 7. 10 kali 7 berarti 70. Nah, boleh seperti itu ya. Atau juga menggunakan kali silang. Kali silang misalnya P berbanding W ya. Oke, terus 7 berbanding 5. Jika jumlah wanitanya 50, ada yang menggunakan sistem ini, kita anggap aja N kali silang. Nah, ada seperti ini. Berarti N kali 5 adalah 5N. Nah, kemudian 7 kali 50. Nah, ada seperti ini. Jadi, masing-masing kita bagi 5. Kalau di sini 5 ya. Kenapa? Agar 5 dengan 5 hilang. Nah, di sini pun dibagi 5. Jadi 5 bagi 5 tinggal N. N-nya berapa? Nah, 50 bagi 5. Itu dapat 10. 10 kali 7, jawabannya 70. Nah, seperti ini pun boleh. Atau yang ketiga, menggunakan sistem perbandingan seperti ini. Kalau ditanya adalah pria, rumusnya per kali. Maka kalau tanya pria, maka di sini pria. Yang ketahuan siapa? Wanita. Maka di sini wanita. Jumlah wanita ada 50. Oke. Perempuannya berapa perbandingannya? Prianya maaf, 7 ya. 7 per wanitanya 5. Kita kali 50. Nah, jawabannya adalah ini 10. 10 bagi 7 hasilnya adalah 70. Jadi banyak cara ya adik-adik, bisa menggunakan konsep seperti ini, atau menggunakan kali silang, atau menggunakan perbandingan seperti ini. Adik-adik tinggal pilih mau cara yang mana yang adik-adik suka. Oke, soal berikutnya. Ibu memiliki 20 butir telur ayam. Nah, telur ayam 20 butir telur ayam dan 35 butir telur bebek. Perbandingan banyaknya telur ayam dan telur bebek. Oh, seperti nomor 1 ya berarti. Berarti telur ayam, kita anggap aja ayam, berbanding dengan bebek. Telur ayamnya 20. Telur bebeknya berapa? 35 ya. Bebeknya 35 nih ya. Ayamnya 20. Maka A berbanding B. Jika pertanyaannya adalah ayam berbanding bebek, seperti itu, maka 20 dibagi 35. Nah, adik-adik bisa mencari FVB dari 20 dan 35. Seperti itu. Atau adik-adik langsung juga boleh. Misalnya 20 bagi 35 berapa ya? Kita misalnya dibagi 5 masing-masing. Kita bagi 5 dibagi 5. Nah, kira-kira berapa ya? 20 bagi 5 hasilnya 4. Sedangkan 35 bagi 5 hasilnya 7. Maka perbandingannya adalah 4 berbanding 7 yang D. 5 itu apa? 5 itu FVB. Antara 20 dengan 35 ketemu FVB-nya adalah 5. Seperti itu adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa langsung dibagi. Kalau dia 20 dengan 35 atau genap dengan genap, bagi 2 dulu boleh, pelan-pelan. Seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya, Rara mempunyai Rara mempunyai 14 robot dan Cinta mempunyai 18 robot. Tulis dulu deh. Rara mempunyai 14 robot, sedangkan Cinta ini memiliki 18 robot. Nah, pecahan yang menyatakan perbandingan banyak robot Rara dan Cinta. Rara dan Cinta. Oh, berarti Rara berbanding
cinta. Nah gitu. Kebetulan ini Rara dulu, cuma cinta dulu ya. Oke, kalau nanti soalnya cinta berbanding Rara, jadi jangan sampai salah. Seperti itu hasilnya apa? Kalau di sini kebetulan Rara berbanding cinta, berarti 14 berbanding 18. Ada nggak jawabannya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita sederhanakan menggunakan FVB, atau adik-adik anggap aja nggak ngerti FVB. Kalau sama-sama genap, kita bagi dua ya. Nanti bagi dua, kita bagi 2. 14 bagi 2 7. 18 bagi 2 itu 9. 7 berbanding 9. Nah berarti yang A ya seperti itu. Kalau pertanyaannya adalah Rara berbanding cinta. Kalau cinta banding Rara berarti jawabannya adalah 9/7. Jadi kita lihat perbandingan siapa banding siapa ya. Seperti itu adik-adik. Soal berikutnya, ini perbandingan umur Yuli
Ya sudah, ini misalkan adik-adik nggak paham ya, nggak apa-apa seperti ini, nggak apa-apa juga. Cuma lama sayang. 35, 6 kue, 7 kali 6 atau 6 kali 7, 42, 7 kue. Kalau 7 kue, 7 kali 7 sama dengan 49.000. Nah, kalau 8 kue kita coba. 7 kali 8 berapa? 56.000. Maka ini kelebihan. Uangnya kan cuma 50.000. Nah, berarti dapat 7 kue. Nah, boleh seperti itu. Kalau yang dibeli cuma beberapa rubi. Kalau ditanyakan misalnya 500.000 atau 200.000, waduh, lumayan susah ya. Nah, atau adik-adik bisa menggunakan pembagian langsung. Nah, pembagian langsung nih, berarti 50.000 dibagi dengan 7.000. 7.000 ini 3 hilang, berarti tinggal 50 bagi 7. Nah, adik-adik sudah mulai lebih mengerti nih. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 50, yaitu 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, berarti dapatnya 7. Itu dapatnya tuh 7. Seperti itu boleh. Adik-adik jika nggak ngerti bagi kurung seperti ini ya, 50 dibagi 7. Nah, 50 bagi 7, 7 kali berapa yang hasilnya 50? Dapat 7. 7 kali 7 49. Jadi kita kurangi hasilnya 1. Ini adalah sisanya atau kembaliannya 1.000 rupiah. Kalau nanti ditanya punya uang 50.000, satu kuenya 7.000, jika uang dibelikan semua berapa sisa kembaliannya atau sisa uangnya? Nah, ini seperti ini, dapatnya 7.000, dapatnya 7 kue, sisanya 1.000, seperti itu, 1.000 ya, 1.000. Oke, seperti itu adik-adik ya. Soal berikutnya, nah ini teori. Perbandingan di mana variabel yang satu naik dan variabel yang lainnya ikut naik disebut perbandingan apa ya? Variabel itu apa ya adik-adik? Nah, variabel itu misal tadi kita beli kue itu variabel. Kita beli boneka, misalnya beli boneka, itu pun variabel. Misalnya uang pun variabel ya, itu variabel. Jadi kalau misalnya di sini variabel yang satu naik, bisa kita anggap aja kita beli kue misalnya 2, harga kuenya
Maka di sini 10 liter dapatnya 80 kilometer. Nah,
dalam meter. Nah, ini jarak kilometer jadiin meter, ya gitu ya. Nah, adik-adik mungkin ada yang belum paham ya tentang tangga seperti ini ya, satuan jarak. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, mungkin adik-adik banyak yang belum paham. Jika dia turun, maka dia dikali 10. Jika dia naik, maka dibagi 10. Ingat ya, kalau turun itu naik. Kalau turun itu dikali 10. Kalau naik dibagi. Nah, jaraknya dari 3 kilo. Ini 3 kilo. 3 kilo mana? Ini ke meter. Meter ini. Kilo ke meter itu berarti turun. Turunnya coba, ini sekitar belum dihitung. Hitung setelah turun. 1 gitu ya. 2, 3. Maka 3 dikali 10 gitu ya. Bukan gitu nah ya. Hati. Maka kalau turun 3, 1, 2, 3, maka ini nol makin bertambah. Kalau 1, 10, nambah lagi jadi 100, nambah lagi jadi 1000. Maksudnya adalah nolnya 3, 1, 2, 3. Jadi kalau 3 langkah 1000. Kalau dari kilometer ke meter itu turun, berarti dikali 1000 dikali 3 atau 3 kali 1000 ya. Jadi 3000 gitu. Jawabannya adalah 3000 meter. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, di sini sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang. Kita tulis dulu ya. 30 hari itu jumlahnya 12 orang. Jika sebuah pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari, targetnya adalah 20 hari harus selesai. Waduh, dipercepat berarti ya. Berapa pekerja yang harus ditambah? Oh, keywordnya ditambah ya. Sebelum ditambah kita cari tahu dulu ini senilai atau berbalik nilai. Nah gitu, pakai logika aja. Kalau jumlah pekerjanya sedikit, maka harinya lama. Mau nggak mau, kalau 20 hari kita tambah, berarti nggak mungkin dong di bawah 12. Nah ini nggak mungkin nih, 6 dan 10 nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena ini pakai logikanya sudah jelas. Semakin lama semakin sedikit pekerjaannya, semakin cepat semakin banyak pekerjaannya. Ini bisa dinilai berbalik nilai ya, berbalik nilai. Nah, cara mengerjakannya seperti apa? Ada yang menggunakan kali silang. Nah, kita anggap N kali silang seperti ini. Oh maaf, bukan silang. Ini kali ini kali ini. Kalau silang itu senilai ya, salah. Jadi bukan silang. Nah, ada yang seperti ini. Ini kali ini dibagi ini. Ada yang seperti itu ya. Misalnya kita coba 20 kali N, berarti 20N gitu ya, sama dengan 30 dikali 12 orang, masing-masing dibagi 20. Kenapa dibagi 20? Seperti tadi, biar N-nya hilang. Ini pun dibagi 20 ya, harus sama. 20 bagi 20, N-nya hilang. Jadi ini tergantung di sini. Kalau di sini 5 bagi 5 gitu ya. Kalau di sini 15 bagi 15 gitu. Nah, ini bisa bagi 0 sama 0 bisa hilang. Seperti itu. Bisa ya? 12 bagi 2 bisa nggak? Bisa ya? Dapat 6. Tinggal kita kaliin. 3 kali 6 18 orang. Wah, nggak ada jawabannya. 18 orang kan pekerjanya 18 orang. Berarti dari 12 ke 18 ini nambah berapa? 12 tambah berapa? 6. Ya kan? 18 orang. Berarti yang nambah berapa? 6 orang. Berarti betul ini jawabannya. Gitu. Kalau ditanya adalah tambahannya. Karena ditanya ini tambahannya ya. Iya, tadi kita keliru. Kita berpikirnya
jumlah orangnya. Bayangkan adik-adik ini salah di sini. Kalau 18 nggak ada jawabannya. Oh, nggak gitu ya. Ditanya adalah yang ditambah. Berarti maksudnya dari 12 ke 18 itu bertambah berapa orang? Nah, yang dimaksud pertanyaannya seperti itu. Ya, harus teliti adik-adik ya. Soal berikutnya tinggal dikit lagi, ini tinggal 2 kalau tidak salah. Ya, sebuah peta memiliki 1 berbanding 2 juta. Artinya apa sih ya? 1 berbanding 2 juta. Ada yang tahu adik-adik? Nah, artinya 1 cm. Ini cm, ini cm. Ini adalah jarak peta. Jarak petanya 1. Maka jarak aslinya, ini jarak aslinya itu 2 juta. Jadi 1 cm di peta itu 2 juta cm aslinya. 1 cm mewakili 2 juta kilometer sebenarnya. Nah, ini gambar atau peta sama ya, berarti betul ya. Ini 2 juta cm dalam gambar mewakili cm yang sebenarnya. Nggak mungkin ya, ini nggak mungkin. Terus 1 cm gambar mewakili 2 juta cm sebenarnya. Nah, ini sama ya, optionnya sama ya, antara A dengan C sama. 1 cm dalam gambar 2 juta. Oh maaf, ini kilometer nih. Wah, teliti, kita harus teliti. Ini kilometer, berarti salah. Harusnya apa? Senti. Nah, ternyata soalnya suka mengecoh adik-adik ya. Ini hati-hati nih. Jadi kadang-kadang menipu, satuannya kilometer. Kita dengan PD-nya kita langsung aja jawab A. Wah, pede banget ya. Ternyata di sini jawaban yang sebenarnya sama-sama senti. Oke, seperti itu adik-adik ya. Ya, soal berikutnya adalah jika jarak sebenarnya 3 km. Kita tulis aja jika jarak sebenarnya 30 km. Kemudian jarak peta. Berarti jarak peta atau gambar ya, itu 1,5 cm. Pertanyaannya apa ya? Skala peta. Oh, skala. Kalau skala berarti ini harus dalam sentimeter gitu ya. Nah, dari kilo, hekto, deka, meter, desi, senti. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, nolnya 5, 2, 3, 4, 5. Pinjam angka 1, berarti 100.000. 30 dikali 100.000. Kenapa dikali? Karena kalau turun itu dikali 100.
Biasanya itu diajak 1 per gitu ya, 200.000. Nah seperti itu, nanti ujung-ujungnya sama, 4 kali 1 400 dibagi 200 berarti nanti 400 dibagi 200 sama aja ya, sama-sama 2 jawabannya. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya mau dikali atau mau dibagi sama aja. Kalau dibagi satunya jangan diajak, tapi kalau dikali itu kita ajak 1 per 200.000. Jadi nanti tinggal dikali atas, ujung endingnya sama-sama dibagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik dapat nilai terbaiknya. Jangan pernah bosan dan pernah menyerah, karena matematik itu triknya cuma sering-sering latihan. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.